kalau kita ngomongin pendidikan, sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Nah, di Indonesia, ada jawaban yang keren banget nih dari sistem madrasah yang lagi melakukan reformasi besar-besaran. Yuk kita kupas tuntas gimana mereka mendefinisikan ulang cara belajar mengajar. Oke, pertanyaan pertamanya, kenapa sih perubahan ini penting banget? Emangnya apa yang bikin visi baru pendidikan madrasah ini harus lahir sekarang? Wow, ini dalam banget ya. Kutipan ini benar-benar langsung ke intinya. Jadi tujuannya itu bukan lagi cuma nyetak orang yang jago ngafal, tapi membentuk insan kamil, manusia yang utuh, yang paripurna. Ini pergeseran besar loh, dari yang cuma ngisi otak pakai fakta, jadi ngebentuk karakter secara keseluruhan. Dan ya, masuk akal banget kan? Dunia sekarang tuh berubahnya cepet banget, jadi nggak cukup kalau modalnya cuma pintar doang. Pendidikan itu harusnya bisa ngasih bekal kematangan emosi, spiritual, sama sosial juga. Biar apa? Biar lulusannya nanti siap banget ngadepin tantangan zaman. Oke, solusinya apa dong? Nah, inti dari semua reformasi ini tuh sebuah konsep yang kedengarannya simple, tapi percayalah, dampaknya dalam banget. Kurikulum yang dasarnya adalah cinta. Nah, ini dia konsepnya. Kurikulum berbasis cinta, disingkat KBC. Dan ini bukan cuma istilah keren-kerenan ya, ini benar-benar perubahan cara pandang yang fundamental. Fokusnya tuh geser, dari yang tadinya cuma ngasih perintah atau instruksi, jadi benar-benar merawat dan, ya, memanusiakan setiap anak dalam proses belajar. Gimana cara kerjanya? Filosofi ini dipecah jadi 5 pilar yang disebut panca cinta. Ini fondasinya nih, mulai dari cinta ke Allah dan Rasul-Nya, jadi belajar itu nilainya ibadah. Terus, cinta sama ilmu, biar rasa penasarannya nyala terus. Lanjut lagi, cinta sama lingkungan, sama diri sendiri dan orang lain, dan pastinya cinta tanah air. Kerennya, semua ini nyatu di setiap kegiatan belajar. Oke. Konsepnya bagus banget, indah. Tapi, gimana cara bawanya ke kelas? Nah, ini dia bagian praktisnya. Kita masuk ke kerangka kerja yang namanya pembelajaran mendalam. Coba lihat deh diagram ini. Yang bikin menarik tuh gimana semuanya saling nyambung. Di tengah-tengahnya ada pembelajaran mendalam. Terus, itu didukung sama 3 prinsip, 3 pengalaman belajar, dan semuanya dibungkus dalam sebuah kerangka kerja yang lebih besar. Jadi, ini tuh sebuah ekosistem utuh, bukan cuma daftar perintah buat guru. Jadi, apa nih resepnya biar pembelajarannya bisa mendalam? Ada 3 syarat utamanya. 1, harus berkesadaran. Maksudnya, muridnya itu aktif dan sadar, oh saya belajar ini, tujuannya ini. 2, harus bermakna. Ilmunya nyambung sama kehidupan sehari-hari, jadi nggak ngawang-ngawang. Dan yang ketiga, ini penting banget, harus mengembirakan. Biar semangat belajarnya itu datang dari dalam, bukan karena disuruh-suruh. Nah, proses belajarnya murid juga dibikin kayak siklus yang muter terus, jadi nggak berhenti di memahami aja. Abis paham, ilmunya harus diaplikasikan, dipakai buat mecahin masalah beneran. Terus, ini bagian kuncinya, murid diajak buat merefleksi. Mikirin lagi, tadi saya belajar apa ya? Maknanya apa buat saya? Nah, siklus inilah yang bikin pemahamannya jadi benar-benar nempel. Oke, sekarang kita bahas salah satu perubahan yang paling kelihatan dan paling penting banget di kurikulum baru ini, yaitu soal penilaian atau assessment. Ini benar-benar merubah cara kita mandang penilaian. Dulu kan, ujian itu kayak momen penghakiman di akhir, ya kan? Nilainya segitu, ya sudah. Nah, sekarang beda banget. Penilaian itu jadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Fungsinya buat ngebangun, bukan ngejudge. Buat ngasih semangat, bukan bikin down. Jadi, asesmen itu alat buat bertumbuh. Terus gimana para guru ngerjainnya? Simple kok. Mereka pakai siklus perencanaan yang sederhana, tapi ampuh. Pertama, mereka analisis dulu. Anak-anak ini mau kita bawa bisa apa sih? Habis itu, dirumusin tujuannya yang jelas. Nah, baru deh mereka rencanain pembelajarannya, sekalian sama cara menilainya. Jadi ngajar dan menilai itu satu paket dari awal, nggak dipisah-pisah. Oke, kita udah lihat nih, kepingan-kepingan puzzle-nya, kurikulumnya, cara belajarnya, cara menilainya. Sekarang, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Semua ini buat apa sih? Ujung-ujungnya mau kemana? Jadi, semua yang tadi kita omongin, mulai dari kurikulum berbasis cinta, pembelajaran mendalam, sampai cara penilaian yang baru, itu semua muaranya ke satu tujuan mulia ini, ngebentuk insan kamil, manusia yang utuh, yang komplet, yang bisa pakai ilmunya, karakternya, dan imannya buat jadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Coba bayangin deh, apa jadinya dunia pendidikan kalau dasarnya, akarnya, itu selalu cinta? Pertanyaan besar yang kayaknya seru buat kita pikirin. Terima kasih sudah menyimak.